Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini aku mau berbagi cerita dan berbagi pengalaman di mana aku 1 minggu yang lalu habis menyapih anakku. Aku punya anak dua. Yang pertama waktu aku nyape itu enak dengan satu cara udah enakan, dan anakku yang kedua ini sampai dengan 8 cara itu sampai 1 minggu aku ngerasain sakit dan nyeri. Dimana payudara itu bener-bener bengkak, kayaknya kok produk ASINya kok nggak kurang-kurang, gimana caranya kan. Nah, di sini aku punya 8 cara yang bisa teman-teman contoh atau dipraktekin selagi teman-teman lagi menyapih juga. Terkadang juga kan namanya orang kan berbeda-beda, ada pakai cara ini dia cocok, ada pakai cara ini dia cocok. Cuman nggak ada salahnya aku ngasih tahu 8 cara di mana teman-teman juga siapa tahu bermanfaat, bisa dicontoh, terus cocok kan, kita sama-sama berbagi pengalaman dan berbagi cerita. Nah, yang pertama pakai bawang merah diparut, dikasih garam sedikit. Nah, dibalur-balurin ke permukaan payudara. Dan di situ juga bisa sambil dipijat memutar di bagian yang keras. Yang penting jangan dipompa. Lalu cara yang kedua pakai asam dikasih garam juga. Kan kalau asam dikasih garam kurang basah tuh, dikasih air hangat sedikit sekitar 1 sendok kan basah, baru dibalur-balurin juga sambil diputar-putar, dipijat-pijat juga. Itu juga memudahkan si ASINya keluar dengan sendirinya tanpa diperas. Nah, lalu cara ketiga kita bisa juga dikompres dengan air hangat. Air hangat bisa dilakukan pakai kain yang dibasahin, ditempel-tempel kayak gitu, lagi bisa pakai botol. Kan terkadang kita punya botol obat tuh kan kecil, kita isi air hangat lalu dikompres-kompres yang bagian keras. Terus lanjut cara yang keempat, bisa dikompres juga dengan air dingin. Terus kenapa kok bisa kok dikompres air hangat dan air dingin ya? Kalau menurut aku selang-seling bisa dikompres dengan air hangat, terus lalu diselingin 1 jam dengan air dingin biar mungkin netral kali ya. Terus lalu yang cara kelima itu pakai kol yang dibuang batang tengahnya, dimasukkan freezer. Nah, setelah dingin ditempel-tempelin di bagian permukaan yang sakit. Nah, kalau menurut aku kol itu bener-bener mengurangi rasa sakit, nyeri di saat kol itu ditempelin. Dan kol juga itu juga mempercepat ASI keluar dengan sendirinya kalau menurut aku. Lalu cara yang keenam pakai daun bayung. Nah, daun bayung itu daun kacang panjang, juga bisa dicuci langsung ditempel-tempelin juga, dia juga rasanya dingin dan mengurangi rasa nyeri. Lalu cara yang ketujuh itu dipijat. Pijat itu bisa di bagian payudara yang keras atau di bagian ini. Kadang kan kita kalau ngerasain bengkak, nyeri sampai ketiak pun sakit. Jadi kalau menurut aku di bagian leher, pundak sama bagian sini kita urut-urut pakai baby oil kan, diurut-urut biar rileks. Itu juga mengurangin rasa sakit, dan bagian sini juga nggak begitu kaku dan nggak begitu nyeri banget. Lalu cara yang kedelapan, bisa minum obat anti nyeri, paracetamol atau ibuprofen. Tapi kalau aku memang mengurangi minum obat. Karena apa? Karena kalau kita menyapi itu kan mengurangi minum. Jadi kalau minum obat kan, kalau menurut aku kan kasihan ginjalnya, karena kan kalau kita minum obat kan kita memang harus minum air putih yang banyak. Tapi karena kita proses penyapihan kan kita mengurangi minum air putih. Jadi kalau menurut aku mendingan mengurangin minum obat. Jadi yang sering aku lakuin, jadi misal pakai kol ya sesering mungkin. Nah, dengan 8 cara itu yang menurut aku yang bener-bener ada perubahan, ASIku cepet habis dan rasanya cepet nyaman. Aku pakai air asam dan garam yang sesering mungkin. Aku sering
lulurin ke permukaan yang sakit. Nah, setelah selang sejam aku langsung tempelin kol yang sudah aku masukin freezer. Kalau kolnya udah dingin, aku ambil lagi yang apa namanya, yang dingin. Kayak gitu terus, sesering mungkin. Apa namanya, dengan cara itu menurut aku asiknya sederes-deres mungkin dia keluar. Semakin asiknya deres, semakin kita ngerasain nyaman dan proses pembengkakan pun berkurang. Nah, selain 8 cara itu, kalau menurut aku, peran suami juga itu benar-benar harus mendukung dan melengkapi. Karena namanya kita menyapi itu, dimana kita ngerasain sakit, pembengkakan, badan kita meriang, di sisi lain anak kita yang disapi itu rewel karena sudah nggak minum ASI. Dan di situ peran suami itu benar-benar harus ngertiin keadaan kita, biar keadaan kita juga nggak tegang, kita rileks ngerasain badan kita, proses penyembuhan kita, dan anak pun juga nggak rewel. Itu saja yang bisa aku kasih tahu caranya. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi menyapi, mudah-mudahan juga diberikan cepat kesembuhan, nggak sampai 1 minggu yang sudah aku alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.